mukjizat sertai tiap langkah. Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Kristus. Halo. Hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan pada kita semuanya. Hari ini kita masih bisa beribadah, walaupun kembali kita beribadah secara online. Tapi kita tetap percaya dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Kembali kami datang kepadamu hari ini Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan penjagaan-Mu yang sempurna atas setiap kami sepanjang malam di dalam kami beristirahat Tuhan. Dan pagi ini Tuhan Yesus Engkau membangunkan setiap kami untuk kami boleh menikmati semua berkat yang datang daripada Engkau, kekuatan yang daripada Engkau, kasih setiamu, anugerahmu dan rahmatmu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu. Walaupun Tuhan saat ini kami kembali beribadah secara online, tapi iman kami tetap percaya kepadamu bahwa dimanapun kami beribadah, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Sebelumnya juga kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami, kesalahan kami yang kami lakukan, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Tuhan, Kau ampuni kami, layakkan, kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak masuk di dalam hadirat-Mu, mempersembahkan pujian kepada Engkau, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap kami yang hari ini melayani pekerjaan-Mu Tuhan, hamba-Mu pribadi yang pimpin pujian, saudara-saudara kekasih kami yang main musik, juga saudara kami yang backing vokal Tuhan, Kau berkati kami semuanya. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya urapan dari surga turun atas setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus pelayanan kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa yang akan menggagalkan ibadah-Mu saat ini Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang pada hari ini bisa mengikuti ibadah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Sendiri
pujian kami, inilah hati kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, glory, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Benar Tuhan Yesus, bersamamu kami lewati semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagi anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Sekali lagi katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan, bahwa bersamamu kami bisa melewati semua yang ada di dalam kehidupan kami, karena kami percaya anugerah-Mu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami akan bersorak-sorai karena Engkau sudah memberikan pertolongan kepada kami. Engkau sudah memberikan kemenangan pada setiap kami. Bersama malaikat-Mu di surga Tuhan, kami akan memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermasmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu.
persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Biarlah Tuhan kita persiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, supaya firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada hari ini Tuhan, itu satu pesan yang datang daripada Tuhan sendiri untuk kita semuanya. Kita persiapkan hati kita untuk itu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai, kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan hari ini kami akan duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami imani dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mengutus hamba-Mu ini Tuhan, memberikan pesan buat setiap kami semuanya. Dan kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu, pesan-Mu pada hari ini yang menguatkan setiap kami di dalam kami menjalani kehidupan di hari-hari ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Simon, ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Berikan kekuatan yang ekstra buat hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman itu boleh disampaikan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Kau sudah turunkan urapan-Mu atas hamba-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang keluar dari lidah bibirnya ini Tuhan, satu hal yang akan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di dalam kami menerima firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Benar Tuhan Yesus, hati kami percaya Tuhan. Oh firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami berikan janji firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini.
Hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena selama 1 minggu ini kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini saya akan menyapa dengan pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Surat kiriman dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia pasal yang kedua, ayat 19 sampai 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka di sini kita menemukan satu pernyataan agung dari seorang rasul Allah yang bernama Paulus. Paulus menyatakan di sini satu perubahan hidup yang frontal. Dia mengatakan bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tahu seorang rasul Paulus, bagaimana dahulunya dia seorang yang membenci Kristus, membenci tentang ajaran-ajarannya, tetapi kemudian dia berubah total sehingga mencintai Kristus dan melayani Kristus sampai pada akhirnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kekristenan yang paling mudah dikenali adalah kekristenan dengan simbol iman di dalam perbuatan. Nah, kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang menempatkan Allah sebagai penguasa atas hidup dan membiarkan Dia yang mengerjakan hal-hal dahsyat di dalam masa sukar seperti sekarang ini. Setelah kita menerima Dia sebagai juru selamat, sebenarnya Allah ingin mengerjakan banyak hal dalam hidup kita, yaitu menjadi cahaya kemuliaannya dalam hidup kita, sehingga kita menjadi firman yang bersaksi. Akan tetapi kenyataannya, mengapa Allah sulit melakukan hal itu di dalam hidup kita? Karena kita lebih dominan untuk membentuk diri kita sendiri. Terkadang kita merasa bahwa pilihan bebas atau free will yang diberikan oleh Allah terjadi karena Ia menganggap kita sanggup untuk berjalan di dalam rancangan kita sendiri. Benar, hidup yang Allah berikan adalah pilihan. Tetapi Ia ingin agar kita masuk di dalam rancangannya, yaitu rancangannya yang sempurna. Karena tanpa masuk dan tinggal di dalam rancangan Allah, kita tidak akan pernah bisa dipakai menjadi alat kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan hidup seseorang itu dimulai dari ketaatan kepada firman Allah. Ketaatan pada firman tidak hanya menjadi pendengar saja, akan tetapi juga melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ketaatan yang demikian itu secara perlahan tetapi pasti
akan membentuk kehidupan pada kita semua untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi yang sudah Allah tetapkan kepada kita semua. Nah, hal ini bisa menjadi mudah dan juga bisa menjadi sukar. Semuanya itu tergantung pada seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kita melakukan atau mentaati perintah-perintahnya dengan ketaatan yang tanpa syarat. Allah ingin agar kita bisa hidup dalam standarnya. Harus diakui bahwa sekarang ini dunia sedang berada pada masa-masa yang paling sukar dibandingkan pada masa-masa yang pernah ada sebelumnya. Sekeliling kita semuanya dalam keadaan sulit, karena pada saat ini hanya manusia-manusia yang terujilah dan memenuhi kebijakan standar daripada Allah yang dapat dipakai sebagai saluran daripada kemuliaannya. Nah, Allah sangat menghargai setiap tetesan keringat kita untuk memperjuangkan yang kita lakukan. Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun, teristimewa kepada anak-anaknya, dan Dia akan membayar harga kehidupan itu sesuai dengan ketaatan kita. Dan jujur harus diakui, dibandingkan masa-masa sebelumnya, hari-hari ini adalah masa yang sangat sukar, masa yang penuh dengan kesulitan, teristimewa bagi orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Masalah itu kini telah bergeser pada berbagai-bagai macam penderitaan, pada berbagai-bagai macam rintangan dan aniaya yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Melalui berbagai bagaimana kesukaran yang akan menjadi dekat dengan kehidupan kita ini, Allah ingin kita semua agar kita mampu untuk bertahan dan akhirnya menjadi pemenang. Haleluya. Kita tidak perlu khawatir berada di dalam masa-masa yang penuh dengan kesukaran. Justru seharusnya kita bersyukur bahwa Allah menganggap kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang pantas dipakai oleh Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesukaran ini. Nah, dalam menjalankannya, Allah juga ingin kita ini tidak setengah hati. Ini karena Allah sangat mengasihi kita dan hanya ingin mengangkat kita orang-orang yang memiliki ketaatan penuh. Nah, melalui masa-masa yang penuh dengan kesukaran ini, sebenarnya Allah mau mengubah paradigma atau pandangan dari kehidupan orang-orang percaya mengenai siapakah Allah yang kita sembah dan yang kita layani itu. Paradigma yang Allah mau ubah lewat masa-masa yang sukar ini adalah yang pertama, pandangan tentang masa yang penuh dengan kesukaran itu harus mengubah pandangan kita tentang Tuhan yang dekat. Masa sukar harus mengubah pandangan kita tentang Tuhan yang dekat. Masa sukar yang hari-hari ini kita lalui akan mengubah hidup orang-orang percaya dan membawa pada paradigma baru mengenai siapakah Tuhan buat kita masing-masing. Bahwa Allah itu bukanlah Tuhan yang duduk di singgasananya di surga saja, tetapi Dia juga Allah yang sangat-sangat dekat dengan kita. Nah, masa yang sukar ini mengerjakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan uang. Sebagai contoh, saya ingin kemukakan bahwa uang itu tidak selalu memegang peran penting dalam setiap waktu dan dalam berbagai keadaan. Saat seseorang sakit dan terpaksa harus masuk perawatan ruang gawat darurat,
atau harus masuk ICU, maka uang yang dimilikinya itu hanya bisa untuk membayar dokter-dokter yang mahal, hanya bisa membayar obat-obatan dan sebagainya. Tetapi uang itu tidak bisa menjamin kesembuhan, serta tidak dapat memperpanjang nafas kehidupan serta umurnya. Itu saya alami sendiri ketika saya harus masuk ICU karena serangan jantung. Dalam masa-masa yang seperti itu, barulah Tuhan menjadi pilihan utama untuk kita berseru di dalam doa, dan Tuhan menjadi sangat dekat dengan kita. Namun hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara dan kepada kita semua bahwa kita harus mengubah pandangan kita tentang Tuhan yang dekat itu. Dia tidak ingin hanya saudara atau kita perlukan pada waktu yang sukar saja. Dia tidak ingin hanya kita perlukan pada masa-masa yang sukar saja. Allah berada dekat dengan kita pada setiap waktu. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, Dia ada dekat dengan kita. Karena Dia mengasihi dan selalu menjaga anak-anaknya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pandangan atau paradigma yang harus kita rubah. Bahwa dalam masa yang sukar, kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Sebagai orang yang sudah mengerti dan yang sudah merasakan kasih Tuhan, saya ingin kembali ingatkan bahwa di masa-masa yang sukar, kita tidak lagi bisa mengandalkan diri sendiri. Oleh karenanya, perubahan hidup merupakan satu kewajiban yang harus ditaati. Banyak orang mengerjakan kehidupan Kristen bertahun-tahun, akan tetapi hidupnya tidak berubah dan masih tetap tinggal dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Nggak bisa, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Lalu yang ketiga, pandangan kita harus berubah. Masa yang sukar mengubah hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Melewati masa yang sukar, akan terjadi perubahan-perubahan hidup yang nyata. Ada 3 hal yang penting mengenai perubahan hidup. Yang pertama, bahwa perubahan hidup adalah satu keharusan. Itu yang pertama. Perubahan hidup harus menjadi satu keharusan. Saat Kristus berbicara mengenai perubahan hidup, Dia tidak membicarakan sebagai satu permohonan. Dia tidak mengatakan, berubahlah hidupmu kalau bisa. Atau kalau engkau bersedia, berubahlah. Tidak. Tetapi perubahan hidup sebagai satu keharusan. Sebagai orang percaya, kadang kita hanya bersedia mengubah kulit luar dari kehidupan saja. Kehidupan setelah mengenal Tuhan hanya berubah kulitnya, hanya berubah dalam simbol-simbol ketaatan. Seperti antara lain, ya kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita dibaptis, kita rajin ke gereja, kita ikut pelayanan, kita rajin berdoa. Itu luar yang kelihatan. Tetapi seringkali kita tidak bersedia untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama sudah kita lakukan. Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-17, dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua.
Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi pertobatan adalah menerima anggur dan minyak yang baru. Tetapi anggur yang baru tidak dapat disimpan dalam kantong atau kirbat yang lama. Karena itu perubahan hidup adalah satu keharusan. Bahkan sekalipun kita sudah melayani, tetapi jikalau hidup kita tidak berubah, kita bahkan dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kalau kita mau jujur atas diri kita sendiri, kadang yang membuat tetangga-tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, belum mau bertobat. Itu bukanlah setan, bukanlah iblis, tetapi karena mereka melihat kelakuan atau perbuatan kita yang tidak berubah setelah kita menerima Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya mau menegaskan bahwa kesaksian kita itu bisa ditolak orang. Kesaksian kita bisa tidak diterima oleh orang. Tetapi perubahan hidup kita itu tidak akan pernah ditolak. Perubahan hidup kita itu akan selalu diterima oleh orang. Ada banyak orang yang tanpa harus bersaksi, artinya bersaksi melalui mulutnya. Kadang-kadang mereka dapat membawa jiwa pada Tuhan. Karena apa? Karena terjadi perubahan hidup yang nyata di dalam dirinya. Sakius adalah salah satu contoh dalam kisah di Perjanjian Baru yang bersedia melakukan perubahan yang total di dalam hidupnya. Saat Sakius disuruh Yesus untuk turun dari pohon ara, dan Yesus akan melawat di rumahnya, hal pertama yang dilakukan Sakius adalah ia siap mengembalikan uang dari orang-orang yang ditipunya 4 kali lipat. Sikap yang sangat menarik yang ditujukannya ketika mengenal Yesus adalah Sakius tidak menunggu sampai waktu tertentu untuk mengubah kehidupannya, tetapi dia langsung bertindak dan segera mengambil sikap yang menyenangkan hati Yesus. Hal ini dijelaskan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Coba kita baca Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Apa tindakan daripada Sakius? Dikatakan begini. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, waktu kita dijamah oleh Tuhan, saat itu sebenarnya Tuhan telah merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah mau mencurahkan anggur yang baru. Allah mau mencurahkan minyak yang baru. Akan tetapi, karena bertahan pada sikap hidup yang lama, yaitu hidup yang tidak pernah berubah, maka kita tidak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan pertobatan kita
akan menjadi sia-sia. Ada banyak orang Kristen yang telah bertahun-tahun mengiring Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan, tetapi tidak pernah mengalami anggur dan minyak yang baru. Tidak pernah mengalami pencurahan Roh Kudus yang memiliki semangat yang berapi-api. Kenapa? Kenapa kita tidak pernah menerima itu? Jikalau kita masih menggunakan kirbat yang baru, maka kita tidak akan pernah mengalami pencurahan anggur dan minyak yang baru. Hendaklah kita seperti Rasul Paulus yang memiliki semangat yang berapi-api setelah bertemu dengan Kristus dan mengalami perubahan nyata, sehingga dia dapat berkata dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan ke-8 dikatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, intinya adalah perubahan hidup bukanlah kalau bisa atau kalau ada waktu, tetapi perubahan hidup adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar, karena Allah tidak akan mencurahkan anggur barunya ke dalam kirbat yang lama. Lalu yang kedua, perubahan hidup juga menuntut tekad yang bulat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Kita tahu istilah jangan menengok ke belakang. Seperti kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot tahu bahwa Sodom dan Gomora, tempat di mana dia tinggal, adalah tempat yang salah, tempat yang harus ditinggalkan. Tetapi saat melarikan diri dari Sodom dan Gomora yang dimakan oleh api belerang, pikirannya masih tergoda pada harta miliknya yang tertinggal di sana. Hingga akhirnya dia mengabaikan perkataan-perkataan malaikat, dan kemudian dia menengok ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Saudara-saudaraku, terkadang kita mau berubah, tetapi sayangnya hanya sebagian daripada kebiasaan-kebiasaan buruk saja yang bisa kita ubah. Sedangkan sebagian lain, sebagian besar masih kita tidak mau melepaskan. Kita harus bertekad bulat dan tegas, karena kita tidak dapat mengabdi pada dua tuan. Hal yang sama juga terjadi pada hampir 2 juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mengapa pada akhirnya hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb? Karena setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka berpandangan lebih baik kembali ke Mesir. Jadi jangan pernah menoleh ke belakang. Pandanglah ke depan, karena di sana ada banyak janji-janji, ada banyak karunia dan mujizat yang Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, perubahan hidup dengan menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Paradigma terakhir yang harus diubah dalam hidup kita adalah
menjadikan Tuhan sebagai penguasa baru dan satu-satunya tanpa syarat. Saudara tahu mengapa kita tidak pernah melihat mujizat di dalam hidup kita? Jawabnya sederhana, karena kita sering hanya menjadikan Tuhan sebagai tamu dalam hidup kita. Dan biasanya hanya pada saat-saat tertentu saja kita mengandalkan Tuhan. Dan saat-saat itu adalah saat di mana kita tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Dan di saat itulah kita baru berseru untuk memanggil namanya. Dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saat di mana kita mencoba mengandalkan kekuatan diri sendiri dan tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka pada saat itu kita tidak akan melihat mujizat terjadi. Yang ada justru banyak kegagalan yang kita peroleh. Namun ketika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa satu-satunya dalam hidup kita, semakin banyak perubahan akan terjadi di dalam hidup kita. Sebab itu pesan saya hari ini, jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita untuk mengatur lebih banyak perkara-perkara di dalam hidup kita. Bukan sebaliknya, kadangkala Yesus ingin kita atur, dan jika hal yang demikian itu yang terjadi, kita seringkali marah kepada Tuhan karena apa yang kita inginkan lain dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita mau jujur, sekalipun kita telah bertahun-tahun kita menjadi Kristen, menjadi orang-orang percaya, kita belum menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kita. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, jadilah seperti Paulus yang mengatakan dalam ayat yang tadi kita telah baca, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bisakah kita berkata seperti Rasul Paulus, bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itu akan membawa perubahan yang besar di dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengatakan itu, hari ini akan terjadi perubahan yang ajaib dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan akan menolong saudara dalam keadaan apapun, situasi apapun. Kita tidak akan pernah takut, karena Yesus hidup di dalam aku. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, agar kita melakukan perubahan hidup di dalam diri kita masing-masing. Mari kita datang di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur buat hari ini, karena kasih kemurahan-Mu atas kami, sehingga dalam masa-masa yang penuh dengan kesukaran ini, Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap melindungi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kasih setiamu teramat besar dalam hidup kami.
Kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang penuh dengan kekurangan, kami yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu, maka Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami tetap mengiring Engkau, untuk kami tetap melayani Engkau, meskipun Engkau tahu kami banyak kekurangan dan kelemahan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau seperti Rasul Paulus Tuhan. Kami ingin melayani Engkau sampai akhir, dan itu hanya kami dapat peroleh kalau kami selalu atau dapat melakukan perubahan hidup di dalam diri kami. Kami ingin menikmati anggur yang baru, kami ingin menikmati urapan yang baru Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami ingin berubah, kami ingin mengubah hidup kami, sehingga anggur baru itu boleh senantiasa ada di dalam kirbat atau kantong kami yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sidang jemaat-Mu yang Engkau kasihi, yang hari ini beribadah kepadamu, Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang saat ini sedang terjadi ataupun yang sedang dialami oleh mereka semua. Tuhan Yesus, tilik mereka, penuhi mereka dengan sukacita anggur yang baru, dengan kepenuhan daripada Roh-Mu, sehingga ada satu semangat yang berapi-api untuk tetap mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hari ini mau bertobat Tuhan. Kami mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami yang lama, dan kami mau hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu, karena bukan kami yang hidup, tetapi Engkau yang hidup di dalam aku. Artinya banyak orang melihat kehidupan kami, dan biarlah Yesus boleh senantiasa terpancar di hadapan mereka semua. Ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang bisa melihat ada perubahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati keluar masuk rumah kami, memberkati aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, karena kami percaya ketika kami ada perubahan hidup, maka kita boleh tetap memandang ke depan, di mana ada janji-janji Allah, di mana ada mujizat-mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan juga kenal mereka, Tuhan tahu keadaan mereka, Tuhan tilik mereka juga. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sedang susah Roh Kudus Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka juga. Syukur, terima kasih Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menjadi kekuatan iman dalam hidup kami, di dalam menghadapi masa-masa yang sukar seperti saat-saat sekarang ini. Tetapi kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, karena Yesus senantiasa menyertai kami setiap waktu dan setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, biarlah turunlah berkat Tuhan atas kami semua, itu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berpisah satu dengan yang lainnya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang percaya, kita katakan dengan iman. Amen. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa kembali pada ibadah kita di minggu yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Haleluya. Puji Tuhan. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Apapun dunia datang menggoda, imanku tetap teguh. Karena Yesus yang hidup di dalam aku. Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Oh Tuhan Yesus, aku bersyukur dan memuji Engkau karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh pengorbanan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Dulu bersusah cari bahagia, dunia berjanji memberi, namun semua hanyalah tinggal janji. Oh, kini ku dapat dalam firman-Nya jalan rahasia surga, tempat bahagia kekal selamanya. Sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya. Sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan diri.